Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, senang sekali berjumpa di hari yang berbahagia di mana kita boleh beribadah bersama-sama. Kita tahu bahwa ibadah ada mengandung janji yang luar biasa. Jangan menganggap sepele tentang ibadah. Saya bersyukur saudara boleh datang, mungkin saudara di rumah sudah tetap beribadah kepada Tuhan. Seperti Obed-Edom, di mana waktu kita baca kisah itu, Obed-Edom diberkati rumahnya. Karena apa? Ada tabut perjanjian ada di sana. Saya percaya ada perbedaan antara Obed-Edom bersama dengan Abinadab. Sama-sama rumahnya dikunjungi tabut perjanjian, tapi dua orang ini ada satu signifikan yang terjadi yang sangat berbeda sekali. Abinadab tidak diberkati, tapi Obed-Edom diberkati. Kenapa? Mungkin masalahnya ada di sini Bapak Ibu. Sikap hati Obed-Edom yang memperlakukan tabut perjanjian dengan hebat, dengan penuh dengan hati yang menyembah, dengan hati yang penuh dengan anugerah. Bahkan saudara bisa tahu pada saat Daud membawa ke Yerusalem, Obed-Edom masih ikut bersama dengan tabut perjanjian. Dia merasa gak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Sementara Abinadab yang pernah juga rumah tangganya dikunjungi tabut perjanjian, tapi anehnya rumah tangganya tidak diberkati. Masalahnya ada di mana? Masalahnya mungkin seperti ini. Karena di Abinadab, ya udah biasa lah karena setiap hari ada tabut perjanjian ada di sana. Dia gak menganggap hal yang biasa itu tabut perjanjian. Dia menganggap hal yang biasa itu ke gereja, hal yang biasa ibadah, hal biasa tentang hadirat Allah. Beda sama Obed-Edom. Merasa ada lapar, ada haus, ada merasa bahwa aku tidak bisa hidup tanpa hadirat Tuhan. Nah, peristiwa yang sangat beda ini menentukan kapasitas bahkan berkat. Saya berharap ibadah kita hari ini saudara mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan berbicara tentang tulah sampai 7 kali tentang bicara tentang ibadah. Begitu pentingnya ibadah di hadapan Tuhan sampai dia perlu tulah untuk mengatakan bahwa umatku Israel harus beribadah kepadaku. Bersyukur hari ini, mari ibadah bukan karena biasa, menyanyi bukan karena biasa, mempersembahkan sesuatu bukan karena biasa, tetapi karena ada sebuah kerinduan, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Selamat ibadah dan menikmati berkat-berkat Tuhan hari ini. God bless you. Shalom Jemaat SGS. Selamat datang di YouTube Sola Gracia Solo. Apa kabar semuanya? Saya percaya saudara dalam keadaan baik dan sukacita. Jangan lupa say hi dulu buat semua orang yang udah gabung di live chat room kita. Buat teman kamu, keluarga, dan sahabat kamu yang belum gabung, masih ada beberapa menit nih buat kita telepon dan WhatsApp. Ayo buruan gabung. Nah, saya ada beberapa informasi nih untuk ibadah online umum di hari Minggu jam 7 pagi dan di hari yang sama akan diadakan ibadah kids online jam 9 pagi di YouTube, radio, dan Spotify. Kelas 301 akan diadakan selama bulan Agustus sampai bulan September selama 8 sesi setiap hari Kamis via Zoom. Kelas ini khusus untuk pemimpin dan pelayan Tuhan. Dengan syarat sudah mengikuti kelas 101 dan 201 dan sudah melayani di Sola Gracia Solo. Pendaftaran melalui Google Form yang akan dibagikan koordinator bidang. Gracia Youth Community akan ngobrol bareng Christopher Tapieru di hari Sabtu 5 September 2020 jam 6 sore sampai jam 7 malam dengan tema berbuah atau dipotong, merdeka atau mati. Link bisa didapatkan melalui Nelson Setiawan. Buat jemaat yang ingin persembahan, jemaat bisa transfer melalui BCA, OVO, atau GoPay. Silakan melihat informasi lebih lanjut di layar kaca Anda. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @solagraciasolo untuk memantau aktivitas kita. Saya Visual dan selamat ibadah, enjoy the service, and God bless you. Shalom, puji nama Tuhan, selamat siang semuanya. Kita percaya bahwa Yesus Tuhan yang perkasa, amin. Yesus Tuhan yang maha kuasa dan maha mulia. Dia yang baik dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasihnya yang tak pernah berubah dalam kehidupan kita, amin. Mari bagi berdiri bersama-sama, kita mau sorak-sorai, kita mau bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus.
cintaku. Kan ku nyatakan bahwa siapa Tuhan. Mari semua angkat tanganmu. Maha kuasa, maha mulia, Kau berkata atas semesta. Maha kuasa, amin. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Yang maha kuasa, amin. Dia yang maha mulia, yang percaya bahwa Yesus dari dulu, sekarang, dan sampai tidak pernah berubah. Katakan haleluya, amin. Kuasa maha mulia, Kau bertata atas semesta. Dia yang maha kuasa, maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau berkata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkau yang berkuasa dan Engkau yang termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya hanya Engkau Tuhan yang layak untuk terima setiap pujian kami, setiap penyembahan kami. Hanya Engkau Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agukan. Aku kan memuji-Mu.
di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, Engkau yang layak. Amin. Engkau yang layak, Engkau yang kami agungkan Tuhan, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Sebab Engkau yang layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Beri kemuliaan yang lebih lagi buat Tuhan yang Maha Tinggi, sebab Dia yang layak. Yesus, Engkau yang layak menerima pujian, penyembahan kami hanyalah bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang kudus, Engkau yang bertata, Engkau yang mulia. Yesus, Engkau yang berkuasa. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami memuji Engkau, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang berkuasa, sebab Engkau yang mulia. Yesus, hanya nama-Mu kami tinggikan, sebab segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan, kekuatan kami Engkau perlindungan kami. Haleluya, sebab tiada nama yang lain Tuhan yang ada di hati kami selain nama Engkau Yesus, yang kami sembah, yang kami puji.
dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kasih-Mu tak berubah. Ku bersyukur sebab Engkau yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Kudus, Engkau yang mulia, Bapa yang agung, Bapa yang dahsyat, perbuatan-Mu ajaib. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau yang baik. Engkau Allah yang selalu ada buat kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami, menuntun langkah kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, tangan-Mu selalu yang memegang kami Tuhan. Takkan pernah Engkau membiarkan kami sendirian. Takkan pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Engkau perisai kami, Engkau batu karang kami. Yesus, Yesus Tuhan. Pujilah. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau pujian kami, hanya Engkau kekuatan kami. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, Engkau yang kami agungkan. Haleluya. Sebab Engkau Raja. Mari jemaat Tuhan. Sebab Kau, sebab Dia yang layak. Amin. Ku agungkan
Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Oh, Raja di atas segala raja. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Buat Raja di atas segala raja, buat kemuliaan yang bertahta di atas segala kemuliaan yang kami cinta. Tuhan Yesus mempelai surga yang mengasihi dan mencintai kami, menerima kami apa adanya. Dan kami bersyukur buat hari ini, buat sebuah journey perjalanan yang tentunya indah karena Kau bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita, bersyukur karena kami tahu Tuhan sedang membagikan isi hatinya kepada kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Yang diberkati katakan amin, amin, amin. Wow. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Thank you buat semua yang melayani hari ini. Shalom, apa kabar? Luar biasa ya. Apa kabar yang di rumah? Kalau di siang pasti sedang diambil gambar untuk di rumah-rumah dan saudara bisa terus mengalami dan belajar. Kalau saudara tertinggal boleh ke YouTube dan mendengarkan firman Tuhan ya. Dan hari ini kita mau belajar satu tema. Kayaknya tema ini akan menajam karena berhubungan dengan apa yang sedang terjadi. Saya punya bahan yang lain tetapi nggak tahu tiba-tiba Tuhan pengen agar pagi dan siang saya mau menajamkan ini di hati saudara. Tapi nanti sore bahannya akan beda ya. Saudara boleh ke Instagram atau di radio. Ini sedang di live di radio juga. Kalau nanti sore mau dengarkan firman Tuhan, pemberitaan akan beda dengan yang pagi dan siang. Nah, saya diberkati bahan ini tentang tema tegar di masa yang sukar. Saya tidak tahu kenapa begitu kuat sekali Tuhan ingin sampaikan ini, makanya saya nurut aja. Saya tidak tahu, mungkin kita sedang dalam masa-masa yang sukar, tetapi saya percaya bersama dengan Tuhan ada ketegaran-ketegaran yang Tuhan ciptakan dalam hati kita. Katakan amin dulu dong ya. Ayo baca, tegar di masa yang sukar. 1, 2, 3. Tegar di masa sukar. Sangat mudah bagi kita menjalani hidup ini saat semua fasilitas dan keuangannya baik-baik semua. Betul ya? Semua finance ada, fasilitas ada, kerjaan jalan seperti biasa, rutinitas ada. Sangat mudah kita menjalani. Duit ada, deposito tabungan masih ada semua. Pulsa-pulsa HP nggak terlalu membengkak. Ya jalan-jalan normal lah. Tapi sekarang ini agak sedikit punya hal yang membuat kita kadang-kadang berpikir keras gitu ya. Ya wifi di rumah aja buat rebutan karena 5 anak, 1 TK, 2 SD, SMP, SMA berebut semua. Ya saya percaya kita sedang masa-masa yang gak enak hari-hari ini. Tetapi firman Allah selalu memberi kekuatan kepada kita. Amin ya, amin ya. Memang gak gampang untuk kuat dan survive di tengah hidup yang kering, tandus. Ada banyak hal terjadi di hari-hari ini. Saya tahu gak gampang. Kemarin saya pelayani satu pabrik cukup besar. Harus potong beberapa karyawan. Ownernya pendahuluan dia ngomong, memang
kita ngalami badai. Kata badai itu sungguh gak enak sekali ya. Tetapi memang Tuhan izinkan itu terjadi. Bukan sekedar badai di perusahaan, dalam rumah tangga, di dalam pelayanan juga. Kita harus banting setir gitu ya. Banting berpikir untuk bagaimana ibadah yang biasanya di sini tiba-tiba hadir di rumah-rumah. Tiba-tiba harus multimedia, harus bergerak luar biasa, media, radio segala macam. Tiba-tiba kita harus out of the box, keluar dari kotak untuk memikirkan gimana. Memang gak gampang, tetapi selalu ada jalan tentunya bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ini yang saya mau share kepada saudara, saya dapatkan ini. Justru saat dalam kelelahan fisik, justru dalam kelelahan jiwa, batin kita, justru percaya ada pelayanan namanya extraordinary service yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Itu yang saya suka. Pada saat Yesus mengalami tekanan yang begitu hebat, malam dia mau ditangkap. Dia pergi ke Getsemani, tekanan yang begitu hebat luar biasa. Sampai dia berkata, hatiku hancur dan aku mau mati rasanya. Tuhan saja pernah mau mati rasanya. Apalagi kita, pernah mau ngalami kayak gitu. Beban berat di sini kayak batu yang ditimpakan di sini nih. Rasa-rasanya mau diangkat, aduh kepala tuh mau pecah lah kayak gitu ya. Kita udah gak kuat. Tuhan pernah ngalami di titik itu Bapak Ibu. Dan anehnya pada saat Tuhan bersungkur di kaki Tuhan, dia kembali kepada Bapaknya, dia ambil keputusan, pergi ke Getsemani, berdoa dan tersungkur di kakinya. Justru ada extraordinary service. Saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan, pelayanan extraordinary service akan terjadi atas kehidupan kita. Katakan amin. Saya berdoa sungguh-sungguh hari ini agar saudara mengalami ekstra pelayanan ini. Mungkin saudara belum mengalami apapun juga, tapi saudara sudah mengalami extraordinary service-nya Tuhan. Wow, luar biasa. Kerja aja belum, bonusnya udah datang. Hahaha. Kita belum melakukan apa-apa, tapi sesuatu yang udah datang duluan. Wow, itu extraordinary service. Nah, ada 3 hal bagaimana kita tetap kuat dan tegar di dalam mengatasi hari-hari kita. 1, perlu saudara tahu bahwa God is unchanging atau Tuhan tidak pernah berubah. Ini nomor 1, saya mau tancapkan ini dulu. Apapun boleh berubah, tapi percaya Tuhan gak pernah berubah. Kasih Tuhan sebelum COVID dengan kasihnya pada waktu COVID hari ini tetap sama. Kuasa Tuhan untuk menyelesaikan pandemi ini adalah kuasa yang sama juga pada saat Tuhan ingin melindungi saya dan saudara. Saya ulangi. Kuasa Tuhan, kita akan berdoa agar kita terbebas dari pandemi ini. Saya mau katakan begini, kuasa yang sama sedang juga bekerja atas saudara melindungi kita. Makanya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Saudara jangan berpikir, wah enak ya dulu ya. Loh, emang sekarang gak enak bersama dengan Tuhan? Come on. Jangan remehkan Tuhan hanya karena COVID terus kita berkata Tuhan beda karena zamannya udah beda. Saya mau tekankan ini, mau zamannya kayak apapun, mau dengan apapun yang terjadi, Tuhan tetap Tuhan dan sama dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Tuhan yang menyertai saudara, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang bekerja di masa lalu, Tuhan yang sama nih bekerja atas kehidupan kita. Tidak pernah berubah cinta dan kasihnya. Sorry ya kasarnya gini, lu mau rusak kayak apapun anak muda, kalau lu mau rusak kayak apapun, tidak mengubah cinta kasih Bapa di surga. Dia tetap Bapa yang mencintai mengasihi kita. Keren gak itu? Wow. Saya mau tunjukkan Wahyu pasal 1 ayat 9. Yohanes adalah murid yang dicintai oleh Yesus. Murid yang paling muda. Pada waktu perjamuan dia bersandar di dadanya Yesus. Satu kali dia ditangkap oleh kaisar. Gara-gara karena tidak mau menyembah patung kaisar. Kaisarnya ini agak sedikit kayak begini. Karena semua orang harus menyembah dia. Karena kaisar ini harus dianggap sebagai Tuhan. Raja yang ada di istana Roma pada waktu itu. Dan wajahnya dia dibuat patung, ditaruh di kuil-kuil sebagai inkarnasinya dia, bentukannya dia. Yohanes dan orang-orang Kristen tentunya gak mau menyembah. Ditangkap, lalu digoreng Yohanes. Tetapi Tuhan bekerja luar biasa, gak mati.
Lalu kaisar ini ambil keputusan, udah lemparkan aja, buang ke Patmos. Patmos itu satu pulau yang gersang, ditaruh di sana, lalu kemudian disuruh kerja paksa di sana di pertambangan. Nah, ayat ini muncul. Aku Yohanes, saudara sekutumu dalam kesusahan. Kamu susah, aku juga susah. Itu Yohanes ngomong. Kamu di Roma, kamu di kota-kota, kamu susah. Aku di sini juga susah loh. Dia ngomong, sekutu dalam kesusahanmu. Tapi gak berhenti. Tapi juga sekutu dalam kerajaan. Susah boleh. Tapi kita harus tahu siapa Bapa dan Raja kita. Wow, ayatnya keren loh ini. Dan juga dalam ketekunan. Terus ini yang saya mau share. Untuk menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah. Jadi dia di Patmos bukan karena penjahat atau berbuat salah di kerajaan terus kemudian dibuang ke Patmos. Ya, Yohanes dibuang ke Patmos karena firman Allah dan kesaksian. Keren gak ini? Nah, Patmos, saya masuk ke sini. Itu panjangnya 12 kilo, lebar kurang lebih 7 kilo. Ada perbukitan di sana. Dan ini seperti bonggol gunung berapi, gersang, tandus, dan tidak ada apa-apa. Selain hanya ombak dan air kanan kirinya. Kenapa kalau saudara baca kitab Wahyu muncul hampir 20-an kata air, gelombang, laut, berdesau, itu seringkali muncul kalimat-kalimat kayak gitu. Karena memang Yohanes mencatatnya di sekitar laut. Nah ya sekarang ya konteks geografinya. Nah susah bagi Yohanes untuk bisa berkarir. Karena memang tidak ada karir yang lain kecuali jadi budak pertambangan. Sudah tua tapi disuruh kerja, itu Yohanes. Tapi mau tidak mau dia harus kerja. Nah saya tidak tahu mungkin hidup saudara seperti Patmos. Tandus, kering, kayak kita gak bisa kemana-mana, terlockdown di satu tempat, mau apapun gak bisa, mau bisnis apapun, mau nabur apapun gak bisa karena memang lahannya gak memungkinkan. Itu sama seperti kita ada di Patmos. Coba naik ke ayat yang tadi, ayat yang ke-9. Aku ada di Patmos. Aku ada di Patmos. Ini ayat 9. Coba buka ayat yang ke-8. Sebelum ayat 9 ada ayat 8. Bunyinya aku adalah Alfa dan Omega. Kata Tuhan. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Apa artinya? Ayat 9 ada karena ada ayat 8 terlebih dahulu yang menjadi basic. Ayat 9-nya muncul. Artinya Patmos apapun boleh terjadi asal ada Alfa dan Omega, ada Tuhan Allah yang maha kuasa firman-Nya yang akan datang ya dan amin, bahkan yang maha kuasa ada bersama dengan kita, cukup, tidak usah takut. Come on. Bapak Ibu, ayat 8 menjadi dasar peletak ayat yang ke-9. Patmosmu apapun yang terjadi jangan takut. Alfa dan Omega. Di tengah-tengah ada Patmos berulang kali. COVID-19, COVID-21 mungkin. COVID-23 mungkin, saya gak ngerti. Tapi alfanya, omeganya kalau di tangan Tuhan selalu ada kemenangan akhirnya. Betul gak? Boleh tepuk tangan dong buat Tuhan yang luar biasa. Saya mau katakan jangan takut di masa sukar seperti ini. Kalau Tuhan berkata akulah Alfa, akulah Omega, aku yang maha kuasa. Dia mampu mengubah Patmosmu yang kering, tandus, hidupmu yang tidak produktif menjadi produktif dan menghasilkan sesuatu. Masa lalu saudara boleh kelam. Tapi saya percaya Tuhan bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang indah. Asal mau berdiam diri. Jadi kepong-pong dulu. Berdiam diri di kakinya Tuhan. Tunggu waktunya. Saya mau tunjukkan Patmos di masa lalu. Gambar hitam putih adalah model Patmos masa lalu.
Kayak hidup kita. Dan yang gambar ada birunya adalah Patmos di masa sekarang ini. Saya berdoa ya, benar-benar ayat 8 itu menjadi fondasi kita. Sebelum saudara ditempatkan di Patmos, ayat 8-nya harus jadi pegangan bagi kita. Bahwa dia Alfa, dia Omega. Dia yang menyertai aku dulu, Tuhan yang menyertai sekarang. Gak peduli mau COVID atau enggak, gak peduli bapak ibu masih ada atau tidak. Tuhan yang ada bapak, Tuhan yang sama pada saat kita gak punya bapak. Nangkep maksudnya? Aku adalah Alfa dan Omega. Firmanku Tuhan Allah yang ada, sudah ada, bahkan yang akan datang. Selalu. Coba baca baik-baik teks ini ya. Dulu sudah ada, itu kan Alfa. Sekarang nih firman Allah tetap ada. Bahkan yang akan datang yaitu Omega, ditekankan lagi. Tetap ada, bahkan Alkitab berkata yang maha kuasa dipakai kata pantokrator. Yang artinya seorang yang berkuasa atas segala sesuatu. Seorang yang berkuasa atas segala sesuatu lebih dari kaisar-kaisar yang muncul waktu itu. Ini konteksnya Roma. Saya ke situ dulu. Saya mau share bahwa Tuhan kita Bapak Ibu, Tuhan yang tetap berkuasa dalam keadaan apapun juga. Mau setelah COVID atau sebelum COVID, Tuhan tetap Tuhan yang sama. Kemarin saya pelayani satu perusahaan, ada satu yang kesaksian. Dia cerita. Satu kali betul-betul keadaan ekonomi gak ada. Betul-betul gak ada. Yang ada cuma nasi. Lauk pauk semua gak ada, anak ada 2 atau 3 saya lupa. Istrinya ngomong, nanti nek kita makan lawe apa? Ya dane nasi ya pakai nasi. Ya mesake anak-anak. Ya pokoknya doa. Percaya Tuhan pasti cukupkan. Mereka berdoa akhirnya suami istri ini. Tidak tahu kenapa tiba-tiba ada orang tuh datang. Kasih lauk itu sejumlah orang yang ada di sana. Tempe tahu dihitung pas untuk suami istri. Pas untuk satu-satu buat anak. Termasuk daging, termasuk yang lainnya. Wow. Istrinya yang tadinya gak percaya karena suaminya titik-titik doa. Titik-titik pokoknya percaya. Dia nggak model orang yang gampang percaya tanpa bukti. Bukti dulu dong baru percaya. Itu kan modelnya orang dunia kan. Yang kenanya Tuhan yang baru setengah-setengah lah gitu ya. Nih orang modelnya kayak gitu. Ya percaya mas. Tapi ya mikir anak nanti gimana makannya. Begitu ada di depannya dia agak malu-malu lihat suaminya. Percaya apa ora? Doanya awake dhewe. Percaya. Habis itu dia ngomong gini, lah sesok makan apa? Mikir lagi di situ. Tapi intinya begini Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa Tuhan yang dulu memimpin, Tuhan dulu yang menolong kita, Tuhan yang sama mampu menolong kita. Amin ya, amin ya. Jangan takut dengan apapun yang terjadi. Percaya bahwa dia tidak pernah berubah. Cinta, kasih, rahmat dan pemeliharaannya. Kedua, ini yang saya perlu tekankan. Tuhan adalah gunung batu karang. Nomor 1, dia gak pernah berubah. Kedua, dia adalah batu karang kita yang kuat. Mau kayak apapun badai, ombak menerjang, bangunan yang dibangun di atas kekuatan daripada batu karang tidak akan pernah hancur. Masih ingat cerita Yesus tentang perumpamaan 2 rumah yang didirikan, satu di atas batu karang dan yang satu di atas pasir? Begitu ada badai, begitu ada hujan, ada banjir, yang tidak kuat adalah mereka yang didirikan di atas pasir. Hidup kita ini Bapak Ibu harus didirikan kepada kebenaran yang sejati. Apa itu? Yaitu di atas dasar kebenaran firman. Di mana Yesus menjadi batu karang kita. Gak ada yang lain.
mau membangun rumah tangga, mau membangun bisnis. Rohani untuk ditancapkan, menyerahkan total kepada Tuhan, itu harga mati. Kalau kita membangun di atas pasir, bahaya. Banyak orang berkata gini, wah Pak, untung Pak ada dia. Wah, hati-hati tuh. Dia ini bisa menjadi pasir loh buat kita. Harusnya saya bersyukur ada Tuhan yang hebat buat saya Pak. Hati-hati. Wah bejo Pak, aku dapat dia Pak. Kalau enggak dapat dia saya enggak tahu. Itu jadi pasir loh. Saudara kan kecewa. Enggak akan tahan orang menghadapi hantaman apapun kalau kau bangun di atas pasir. Karena orang bisa mengecewakan, orang bisa lelah, orang bisa capek terhadap saudara. Betul enggak? Mimbar ini bisa menjadi pasir buat saya. Tapi saya enggak mau mimbar jadi pasir buat saya. Saya merasa mimbar adalah segala-galanya buat saya. Sebagai hamba Tuhan, saya bisa khotbah, saya bisa preaching kemana-mana. Tapi begitu ada COVID, berhenti semua. Goncang. Berapa teman saya tergoncang gara-gara karena COVID. Minggu biasanya pergi kemana-mana. Wah, Jakarta, Surabaya, Medan, Manado. Wah, saya lihat Instagramnya itu hampir gak pernah kosong. Saya inden khotbah di tempat ini aja 2 tahun baru dapat. Wow, begitu COVID selesai, dia ada di rumah. Dan dia tidak kemana-mana. Dia baru sadar selama ini dia menggantungkan kehidupannya lewat pelayanan mimbar. Dan bukan Kristus sebagai batu karang yang teguh. Bahaya. Mimbar gak boleh dijadikan komoditi untuk kejar target dan kebutuhan kampung tengah atau dapur kita. Gak bisa. Begitu selesai kayak begini, teman-teman itu baru kalang kabut semuanya. Jangan jadikan mimbar, jangan jadikan hidup atau apapun menjadi pasir-pasir sehingga kita boleh berdiri tegak. Saudara boleh berdiri tegak, tapi kalau itu selama pasir, tinggal tunggu saja goncangan habis. Habis. Ya. COVID ini membuat kita makin akhirnya mempercayai bahwa Tuhan adalah batu karang. Gak ada yang bisa selamat hari ini. Ayo, saya mau tanya, bisnis apa yang tetap kuat? Maskapai, penerbangan, tadi ada salah satu rekan kita yang kerja di Garuda. Saya ngobrol sama dia cukup lama sekali. Gimana? Karyawan ribuan kok dirumahkan. Puji Tuhan dong kamu gak dirumahkan. Ya puji Tuhan. Kamu sekarang ada di posisi mana? Dia share cerita. Apa yang bisa tahan? Pariwisata di Bali. Makanan atau apapun, kita semua baru tergoncang semua. Dan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada tempat yang paling aman di hari-hari ini kecuali kita kuat dan ada di dalam Tuhan saja kok. Halo, apa yang saudara andalkan hari ini? Uang, dana, kesehatan atau apapun. Begitu diterjang badai, habis dalam sekejap. Tapi bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan buat perbedaan yang pasti. Itu tulah yang kita baca kemarin, yang kita pelajari di doa pagi. Tulah keempat, sudah sampai di tulah keempat, lalat pikat. Tuhan membuat perbedaan antara tanah Israel di Gosen dan juga di Mesir. Tuhan buat beda. Tuhan lindungi orang-orang yang dia cintai. Nah, saya mau ke sini sekarang. Kapan hari istri sharing di devotion, di radio. Ini bahannya dia, saya minta untuk saya bisa share. Ada 4 hal tipe orang dalam Mazmur 107. 1, tipikal pengembara yang gak tahu tujuan, cuma keliling-keliling. 2, tipe yang terbelenggu dan terkurung. Ayat 10 sampai 16. Yang 4, bisnis perdagangan yang lesu dan hilang akal. Saya tidak tahu, saudara dari 4 ini yang mana? Kayaknya semua kok. Loh, berarti saudara masuk ICU pagi ini kalau semua karena udah parah sekali kan.
Coba kita lihat ya. Pengembara, terbelenggu, terkurung, sakit, bisnis lesu, hilang akal. Dan kalau sudah mengalami hal ini, mari kita belajar dari Mazmur 107. Bagaimana ia dipulihkan pada akhirnya. Menarik sekali, ada ayat-ayat yang muncul berkali-kali yang dicatat di sana. Dan untuk yang mengembara, terbelenggu, sakit, bisnis, ayat yang muncul sama. Ayat yang muncul sama. Ya. Lihat ayat 6, lihat ayat 13, lihat ayat 19, lihat ayat 28. Bunyinya sama. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Nangkep Bapak Ibu? Ini hal yang cukup penting. Yang mengembara ada masalah, terbelenggu ada masalah, yang penyakit ada masalah, bisnisnya. Tapi solusinya sama semua. Wow! Solusinya apa? Mereka berseru kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, ada extraordinary service yang Tuhan berikan. Saya suka terjemahan Message. He got you out in the nick of time ya. Ia akan mengeluarkanmu tepat pada waktunya. Ia akan mengeluarkan tepat waktunya. Di LAI tidak muncul terjemahan itu. Tapi di Message Bible ada muncul. Ketepatan waktu Tuhan menolong kita. Mungkin last minute, menit detik terakhir. Tapi Tuhan mampu menolong. Menghadapi tekanan badai, kesukaran-kesukaran apapun, mari bangun iman kita kepada dasar iman, yaitu Yesus Kristus saja, gak ada yang lain. Saudara berharap siapa? Kolega saudara? Rekanan bisnis saudara? Mereka juga sedang susah ekonominya. Saudara mau tagih utang beberapa orang-orang, mereka juga sedang susah untuk hidup. Wow. Gak ada yang lain. Justru seperti inilah kita makin sadar dan mendekatkan diri kita kepada batu karang yang ajaib. Wow. Nah menarik, di ayat berikutnya ada 4 muncul yang sama lagi. Ayat 8, 15, 21, 31. Ayatnya muncul gini, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Setelah mereka berseru, Tuhan jawab, Tuhan pulihkan. Lalu ayatnya berkata gini, biarlah mereka bersuka cita, bersyukur karena perbuatan-perbuatan yang ajaib. Itu diulang, bukan untuk yang sakit saja, yang dagang bisnis lesu pun mengalami. Sebagai pengembara terbelenggu pun mengalami. Saya dan saudara pun akan mengalami ayat ini juga. Katakan amin. Wow. Yang saya suka ini terjemahan Message Bible ada tambahannya. To the children he loves. Kepada anak-anak yang dicintai. Saudara menjadi anak kesayangan yang dicinta Tuhan enggak? Kalau saudara punya hewan kayak begini, tidak perlu saya tanya nih hewan apa, nih apa sudah tahu bentuknya di atas. Tapi pertanyaannya isinya apa kan gitu kan? Yes. Kalau saya punya burung ini, pasti saya rawat. Betul ya? Pagi saya kasih makan, saya kasih minum, kalaupun sakit, saya bawa ke dokter karena ini burung-burung kesayangan saya. To the children he loves. Kalau saya aja sama burung, saya sangat suka dan saya sayangi. Apalagi Bapa di surga. Burung pipit di udara dipelihara. Apalagi saya dan saudara. Kekhawatiran dan ketakutan itu berarti Anda sedang meremehkan Tuhan yang maha kuasa dan hebat
menjadi penyedia, Bu Saudara. Burung ini kalau dia meremehkan saya ya emang saya tidak bisa kasih makan. Cuma makan kayak gini beli aja di pasar burung bisa. Kalaupun air untuk penyediaan dia tidak perlu 1 tangki dari Kemuning. Harga 300-400 ribu. Betul? Ambil 1 gayung taruh di sini aja. Enggak 1 galon. Pernah burung ini stres? Pagi-pagi bego kayak orang bego teler gitu. Kenapa? Asam lambungku naik. Lalu kepalanya dibentur-benturin. Wah, terus sangkarnya digigitin. Wah, gitu. Lidahnya dijulurin gitu kan. Terus berbusa lagi gitu yang keluar. Aduh, saya kira nggak ada yang kayak gitu. Yang ada adalah burung ini tetap nyanyi dan bersuara setiap pagi. Gak stres, itu kan burung Pak. Bukankah kita berkata kita tuh kayak burung pipit, bahkan lebih dari burung pipit yang dipelihara oleh Tuhan. Come on. Kami mengadopsi 1 anjing. Tahulah Bapak Ibu ya di rumah 123 namanya Mr. Gembul. Pengen namanya yang keren gitu ya. Tapi kalau nama keren, nama-nama kita kan ya biasa-biasa, jangan deh, Gembul aja deh, panggilannya lebih gampang. Nah 1 kali Gembul sakit, nggak makan beberapa hari, lemes gitu, mojok terus. Dan badannya mulai kurus dan makin kurus. Saudaranya Gembul udah mati, udah meninggal. Karena kasus yang sama. 2 anjing ini ditaruh di tanah sebelah. Lalu yang 1 diambil jemaat. Tinggal yang 1. Yang 1 diambil jemaat sama kondisinya. Lemas, kemudian mati. Waduh, ini kan tanda-tanda kalau ini tidak kita rawat, maka akan mati. Akhirnya kami ambil keputusan, ya udah bawa ke dokter aja deh. Bawa ke dokter. Ke dokter Kemanahan sana kan ada dokter. Suntik ditanya. Sebelum disuntik ditanya, didiagnosa. Anjing aja diagnosa, kedokteran. Buknya gimana? Masalahnya gimana? Wah, sampai tanya rinci kayak gitu. Kami udah ngomong, oh ya udah disuntik ya. Ini kayaknya harus mondok tuh Pak. Mondok. Kalau biaya mondok berapa ya? Saya coba tanya gitu, dia sebutkan harganya. Nggak usah aja deh karena nggak ada BPJS. Anjing suruh mondok gak ada BPJS kita. Udah bawa pulang aja deh, kasih obat jalan. Ya udah kasih obat jalan, bayar 250 ribu. Saya diketawain. Pak anjing Jawa didol wae ben mati 200 ribu bisa beli lagi. Bisa 3 atau 4. Karena harganya berapa ya kalau di pasar burung itu 50 ribu atau 100 ribu dapat lah. Kalau ini kan bayar, ya namanya kalau orang udah cinta mengadopsi, kurang apa Bapak Ibu? Harus bertanggung jawab. Saele-ele anjing, sesehatnya dan sakitnya, ya saya harus bertanggung jawab. Kapan hari sakit lagi, bukan sakit, belum divaksin, saya bawa ke vaksin. Bawa mobil nih, saya sama Lani. Waduh, lihat anjingnya yang di sana, bagus-bagus. Husky. Terus anjing yang bulunya tebel-tebel, yang panjang-panjang gitu, yang dikasih pita-pita, kucingnya Angola dan macam-macam, bagus-bagus itu ya. Aku lihat Gembul, ya anjing Jawa. Tapi karena saya sudah mengadopsi, malu nggak? Ya nggak malu lah, saya nggak malu, gendong aja. Pak namanya siapa yang mau disuntik? Ini nama anjing atau nama tuannya? Ya nama tuannya aja lah Pak. Oh iya. Lalu akhirnya kita ngobrol, ada yang bawa husky tuh. Satu rumah itu ada sampai 11 husky. Dia ngomong kayak gitu. Rumah saya ada 11 husky. Wow banyak banget Bu. Ini sakit apa? Ya lemes aja Pak. Kok ibu tahu dia sakit? Pucet Pak wajahnya. Hah? Husky pucet? Itu wajahnya gimana, kulitnya memang bisa berubah bulunya. Jadi agak putih-putih gitu. Ya enggak Pak. Saya memang enggak ngerti anjing pucet itu kayak apa. Ternyata gusinya dilihat. Oh kalau pucet sakit. Kalau merah
itu sehat katanya. Oh ya saya baru tahu. Dapat ilmu baru soal anjing peranjingan gitu ya. Nah ke Bapak Ibu, saya kalau udah mengadopsi ya harus otomatis bertanggung jawab dong sama apa yang kita udah ambil. Betul gak? Lah kalau kita itu udah diadopsi Tuhan, Tuhan pelihara kita, Tuhan sayang kita, apapun yang terjadi kita lebih daripada burung ini. Tuhan bertanggung jawab memelihara dan menyelesaikan semua cerita hidup kita. Amin. Dia Alfa dan dia Omega, dia mau selesaikan ceritamu nanti. Betul gak? Tuh amin. Nah ke Bapak Ibu, kesulitan dan kesukaran adalah pabriknya untuk menghasilkan orang kuat dan tegar. Kesulitan dan kesukaran itu pabriknya. Tempat fitness menghasilkan orang-orang botot kuat kayak Swike. Tahu Swike ya? Katak goreng ya. Wah, meteko semua. Pabriknya itu di situ nggak salah. Tapi kalau kesulitan itu pabriknya orang-orang menghasilkan kuat dan tegar. Tuhan mampu merubah dari tempat pelarian menjadi tempat pelatihan. Tahu Gua Adulam? Gua Adulam itu tempat di mana orang sakit hati. Ya orang-orang tadi tuh kayak orang yang pergi kemana-mana tidak ada tujuannya. Orang yang sedang dalam kesusahan besar. Baca tuh kitab Samuel. Orang yang kumpul di Gua Adulam itu 400 orang. Model orang-orang udah keranjingan lah, orang-orang bandit KPK, orang-orang yang udah melukai banyak orang, orang yang mungkin ada yang terluka, orang mau bunuh diri, kumpul di situ. Sebagai pelariannya mereka, tapi di tempat pelarian itu dirubah Daud menjadi sebuah latihan base camp, melahirkan orang-orang hebatnya Daud. Triwira, 30 tentara-tentara yang hebat. Itu dicetak dari Gua Adulam ini. Tahu Adulam? Adulam itu artinya retreat. Itu Adulam. Oh pantas di gua itu mereka tuh retreat. Ada satu ayat yang bagus sekali. Satu ayat bagus sekali di Mazmur. Berkata gini. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Itu muncul lagu itu di karya Adulam. Dia pergi ke tempat orang yang susah dan sukar, utangnya banyak, persoalannya besar. Jangan tinggikan masalahmu Pak, tinggikan Tuhan yang lebih dari masalahmu. Semakin bok pikir terus, masalah itu makin kuat. Wes lepas no way. Ingat sama Tuhan. Dah yuk nyanyi yuk. Ibu-ibu bangkit berdiri nyanyi. Tinggikan. Di gua itu ada paduan suara, pemulihan terjadi. Wow. Saya berharap krisis ini menghasilkan orang-orang hebat. Amin. Krisis ini menghasilkan orang-orang serdadu-serdadu Allah. Krisis ini menghasilkan seorang pejuang-pejuang yang handal. Orang-orang kuat, orang-orang yang tegar dalam keadaan apapun. Krisis tidak menghancurkan kita. Masalahmu tidak menghabisimu. Tapi masalahmu malah mengeluarkan daya kreatif, inovasi, out of the box. Kehidupanmu yang sebetulnya. Kau tidak berhenti di satu titik. Karena kita punya Tuhan yang hidup dan tidak pernah berhenti atas kehidupan kita. Wow, terakhir kedaulatan Tuhan. Saya berhenti di sini. Kedaulatan Tuhan. Saudara perlu tahu menjalani hidup ini. Kita harus tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Kalau saudara tidak ngerti itu, kita akan banyak kecewa sama Tuhan. Gua udah melakukan ini. Kenapa Tuhan seperti ini? Seperti Asaf yang kemarin kita bahas. Mari kita coba lihat tentang Ayub. Ayub juga sama. Dia kecewa sama Tuhan. Dia kecewa sama saudara-saudaranya. Begitu dia kecewa itu pasal 6, Ayub pasal 6 ayat pasal 7. Hidup itu menjadi berat.
Kapan hidupmu jadi berat? Saat kita kecewa. Betul gak? Coba Bu, kalau nyapu di kamar itu bisa cepat. Tapi kalau posisi hati tidak enak, kecewa, sakit, itu stick sapu yang ringan jadi berat. Nyapu gak selesai-selesai. Ngusap air mata, duduk, mikirkan yang lain. Pelan-pelan banget. Tiba-tiba semua beban itu yang ringan jadi berat. Pelayanan harusnya ringan. Oh, cuma mimpin doa. Apa yang berat? Jadi berat gara-gara kecewa. Nangkau ya? Pergi ke rumah teman, kerja itu rutin setiap hari kan kita kerja. Berangkat jam 8, saudara kuliah, saudara sekolah. Kenapa sekolah kuliah jadi berat? Karena ada kecewa. Ayub itu kecewa luar biasa. Dan dia tidak menyadari tentang hidupnya. Dia merasa ada yang salah. Aku udah berbuat baik. Tuhan minta korban, aku mengkorbankan semuanya untuk doa buat anak-anakku. Persembahan jalan, aku hidup suci, hidup saleh. Baca dong kitab Ayub pasal 1. Sampai Tuhan ngomong sama iblis. Iblis, adakah di bumi seperti orang seperti Ayub kau jumpai? Ayub kurang apa Bapak Ibu? Gak kurang apa-apa tapi ngalami goncangan loh. Dia kecewa, iya dia kecewa. Sampai kapan? Sampai Tuhan bicara tentang kedaulatan Tuhan. Saudara baca nanti di kitab pasal 42. Tuhan bicara mendatangi Ayub di dalam badai. Dia ngomong, kau tahu siapa yang garis cakrawala? Kau tahu makhluk ciptaanku yang pertama namanya kudanil. Hewan pertama itu kudanil. Itu di Ayub ada. Kudanil tahu? Kau tahu siapa yang kayak gini-gini? Kau ngerti enggak? Sebenarnya Tuhan mau ngomong gini loh. Aku itu punya kedaulatan dan kehendak mengatur segalanya. Kalau COVID ini disediakan dan sudah diatur sama Tuhan untuk menyelesaikan semua urusan-urusan yang ada di muka bumi yang udah rusak kayak gini. Dia izinkan itu. Berarti ada rencana Tuhan dong di sini. Betul gak? Nah, coba mari buka bagaimana Ayub itu menuduh Tuhan. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Pernah ngomong kayak gitu. 30 ayat 21. Tuhan itu kejam, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang sama aku. Pernah kayak gitu? Pernah enggak burung ngomong, majikanku tuh tidak rawat aku, kejam. Layak enggak dia ngomong kayak gitu? Harusnya enggak boleh. Lihat, sampai satu titik, pasal 42, Ayub dipulihkan di sana. Baru dia ngomong, aku tahu. Taunya itu dipakai kata ginosko. Experience with true. Bukan cuma ngerti lagi di knowledge-nya. Dalam pengalamannya. Bukan karena baca buku dia tahu. Enggak, tapi pengalaman, experience bersama dengan Tuhan dan kebenarannya. Saya percaya kok semua pertanyaan saudara selesai pada saat saudara mengalami experience with true. Kebenaran itu saudara alami atas kehidupan saudara. Tiba-tiba ada pertobatan dalam alam pikiran dan pertobatan dalam kehidupan. Tiba-tiba pengampunan itu akan keluar. Itu Ayub 42 akhirnya dia bisa meminta maaf kepada saudara-saudaranya yang tadi. Ayat 5. Dia lebih lagi berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang hatiku sendiri memandang akan engkau. Perlu kita mengerti yang namanya kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan ada 3. Saya tidak ada waktu untuk kupas ini. Tapi minimal kerangka besarnya saudara nangkep. Omnipotent, omniscience, dan omnipresent.
Dia yang maha kuasa, dia yang serahkan semua 1.500 dewa-dewa di Mesir. Dihancurkan semuanya dengan tulah-tulahnya. Tidak cukup satu tulah karena memang dewanya banyak itu di Mesir. Dia tunjukkan omnipotennya. Tapi dia juga tunjukkan omniscience-nya. Dia maha tahu. Dia tahu kok apa yang terjadi. Sebelum saudara bicara doa tentang suami, istri, anak, orang tua. Tuhan udah ngerti. Kamu paling ngomong soal ini. Aku tahu. Ya udah kowe ngomong. Tuhan ya gitu aja. Tuhan pengen tahu isi hatimu tuh kayak apa sih. Dan sebetulnya Tuhan juga tahu jalan cerita endingmu tuh nanti kayak apa. Jadi kalau kita udah melekat sama Tuhan, gak ada yang kita takuti karena kita udah ngerti endingnya. Halo, pernah lihat film dari belakang? Caranya gini, tanya dulu, sinetron Korea, drama, drakor, seri itu gimana akhirnya? Oh gini-gini, terus lihat dari depan. Saudara kan ngerti kuncinya kan? Ada gak rasa tegang-tegang? Udah gak ada. Tenang aja, saudara tahu endingnya kok. Yang mati ini, yang ini sekarat, oh udah yang ini nanti pasti menang. Oh yang ini ternyata dia biang keroknya yang ini. Kita mah tenang, santai menjalani, melihat film itu. Hidup juga sama Bapak Ibu, kalau dia berkata aku Alfa dan Omega, hidupmu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kita jalan santai, tenang. Gak takut apapun yang terjadi. Karena Tuhan kita lebih besar dari apapun juga. Katakan amin. Amin. Come on. Saya push saudara untuk punya iman yang dibangkitkan pagi ini. Melihat hidup itu tidak madesyu. Mau putus cinta kayak mau dikeluarkan dari pekerjaan. Kau punya harapan di dalam Tuhan. Cinta Tuhan tidak putus juga saat kau putus. Hello. Cinta Tuhan tidak selesai saat kau selesai bekerja di PHK. Enggak. Tuhan tetap sama. Dia yang ada di awal. Dia tetap ada di akhir. Lihat 3 poin ini, teman-teman boleh siap. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia gunung batu, mau badai, mau apapun. Mau ada papa, gak ada papa, Tuhan kita tetap sama. Wow, waktu saya belajar ini, saya berkata thanks God. Aku gak takut. Apapun yang terjadi, Tuhan janji, pasti dia akan menopang dan menepati. Oke? Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada satu pujian bagus sekali. Dan saya pengen lagu ini membuat kita tenang damai. Karena kita yakin kita tidak sendiri bersama dengan Tuhan. Lagu lama, lagu himnal. Tenanglah kini hatiku. Tuhan yang memimpin langkahku. Amin, amin. Oh yes Lord. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat, di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Amin Bapak Ibu. Mau kerja, mau apapun juga rasakan tangan Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpin. Tuhanlah yang membimbingku. Tanganku dipegang teguh. Hatiku
berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Boleh pakai bahasa Jawa, boleh ya? Gusti nuntun lampahku lo sakla konggen kulo bejo tengah pundi burung mami tansah kulo dipunkan. Nggih Gusti, amin. Nggih Gusti kang ngati mami astonya piyambakang nganti sonderet pundi-pundi witi nanti dene. Tuhanlah yang membimbingku dengan sungguh-sungguh, Tuhanlah yang membimbing. Kami percaya tangan-Mu memegang kami, tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Amin. Hatiku berserah penuh, tanganku di. Boleh Bapak Ibu angkat tangan semua yang di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhanlah, Tuhan. Cuma saja. Hatiku berserah, hatiku tangan Tuhan. Hatiku berserah penuh, katakan bersama. Hatiku berserah penuh. Silahkan Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Berserahlah kepada Tuhan. Kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Kerajaan-Nya yang tetap kuat. Dia Allah yang berdaulat. Akan menjaga hidupmu. Makasih Tuhan. Ku berserah penuh kepadamu. Tanganku Kau pegang dalam langkah-langkah hidup ini. Yang datang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Pulihkan ekonomi-ekonomi yang ada. Pulihkan semangat kami untuk berkeluarga, semangat untuk sekolah kuliah, semangat melayani, merajut masa depan kami. Biar kami tidak patah semangat Tuhan. Tapi kami melihat ada cahaya karya Tuhan yang menyertai kami. Tuhan menyinari-Mu dan memberkati-Mu hari ini. Tuhan menerima semua persembahan, pujian, nyanyian, ratapan. Bahkan Dia menerima doa-doa-Mu hari ini. Dan tepat pada waktunya Kau anak Bapa yang dicinta, Tuhan mau menolong-Mu dengan kasih dan sayang pemeliharaan dan dengan kekuatannya yang berdaulat penuh. Pulang dan terimalah berkat kasih anugerah Allah Bapa. Terimalah kasih Kristus yang menjadi mempelai surgamu. Terimalah Roh-Nya yang kudus, memberi hikmat, mengajarkan engkau banyak hal di minggu ini. Sehingga kau melihat ada anugerah, selalu kebaikan Tuhan menyertaimu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan yang hebat. Thank you Bapak Ibu, silakan duduk.